kawan-kawan media yang sudah hadir sampai dengan dini hari ini. Terima kasih telah menunggu sampai selesai prosesi pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh PD Perjuangan. Saya didampingi oleh Pak Ketut Sustiawan, Sekretaris DPD, Ibu Ina Purwadewi Sundari, Bendahara DPD, dan Pak Abdi Yohana, Wakil Ketua DPD. Terima kasih sekali lagi kawan sekalian, dan alhamdulillah PD Perjuangan menjadi partai yang terakhir mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak JJ Wiradinata, dan untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah Bapak Ronald Surapraja. Dan alhamdulillah tadi kami telah menerima tanda terima dari KPU dan dinyatakan lengkap. Nah, sehingga untuk itu sekali lagi ini merupakan sebuah hal yang pasti mengejutkan untuk kawan-kawan sekalian. Nah, sehingga silakan teman-teman untuk bisa menanyakan, ya, bertanya apapun. Ya, tentunya kami berharap bahwa pasangan ini merupakan pasangan yang ideal, karena Pak JJ Wiradinata adalah Bupati Pangandaran 2 periode, saat ini pun masih menjabat, dan beliau sangat hafal sekali dengan kondisi masyarakat di Jawa Barat, terutama beliau bisa membangun Pangandaran dari mulai DOB, daerah otonomi baru, yang mungkin tidak mempunyai perkembangan yang sangat signifikan. Sekarang Pangandaran merupakan daerah destinasi wisata dengan sumber daya alam, sumber daya pariwisata, dan sebagainya, yang merupakan sebuah kabupaten di Jawa Barat yang diunggulkan. Dan Pak Ronald adalah seorang seniman budayawan. Beliau juga aktif, ya, sebagai artis, dan tentunya beliau juga sangat hafal sekali terkait dengan industri kreatif di Jawa Barat yang saat ini perlu kita dorong untuk bisa mengurai berbagai macam permasalahan di Jawa Barat, terutama terkait dengan angka pengangguran yang sangat tinggi. Kita tidak lagi mengandalkan industri konvensional yang saat ini malahan banyak pabrik-pabrik di Jawa Barat yang tutup, pengangguran yang hampir 2 juta orang. Sehingga ke depan dengan peran Pak Ronald, saya yakin bisa membangkitkan industri kreatif, dan Jawa Barat ini mempunyai potensi yang sangat besar. Nah, sehingga sekali lagi inilah merupakan pasangan calon yang diusung oleh PD Perjuangan yang insya Allah akan menyelesaikan berbagai macam persoalan di Jawa Barat. Silakan kawan-kawan apabila ada yang ingin bertanya. Ya, apa pertanyaannya? Oke, jadi Anies ini memang menjadi opsi bagi PD Perjuangan, dan kita melakukan komunikasi dengan Pak Anies itu dari kemarin, dan mengerucut itu di sore hari. Dan kenapa gagal? Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Kita sadar betul, ya, Pak Anies merupakan figur tokoh nasional, dan beliau juga asli kelahiran Jawa Barat, orang Kuningan, dan beliau mempunyai track record yang sangat bagus bagaimana membangun Jakarta. Sehingga kami yakin betul bahwa Pak Anies itu adalah sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan segala permasalahan di Jawa Barat. Tapi kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya Pak Anies tidak jadi diusung oleh PD Perjuangan. Ya, Bu Mega sempat setuju dengan Pak Anies. Ya, ini kan proses yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan ini merupakan kewenangan DPP partai. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPP partai dan Ibu Ketua Umum,
tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Siapa Pak? Ya Mulyono dan geng. Nah, ya terus saja Mulyono. Oke, ada yang lain? Ya. Untuk nama JJ Ronald ini keluar itu kapan Pak? Apakah benar itu keluar nama JJ dan Ronald ini pas di Aurat tadi Pak? Ya, setelah Pak Anies ini tidak jadi diusung oleh PD Perjuangan, maka Ibu Ketua Umum jajaran DPP Partai berkomunikasi dengan kami DPD Partai untuk mencari alternatif calon. Dan memang Pak JJ ini sudah disiapkan dari awal sebenarnya sebagai salah satu kandidat calon yang diusung dari internal partai. Dan Pak Ronald juga kemarin juga sudah melalui sebuah proses pencalonan di Kota Bandung, yang pada akhirnya Kota Bandung kita merekomendasikan nama yang lain. Nah, sehingga memang di detik-detik akhir itu yang pada akhirnya kader partai ya yang menjadi prioritas untuk kita usung. Tapi yang saya sampaikan tidak sekedar kader partai, tapi kader partai yang mempunyai track record bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan rakyat. Jadi memang di akhir-akhir ya mungkin sekitar jam setengah 11 malam. Oke. Ya. Tapi sejauh ini Pak, komunikasi dengan Pak Anies masih tetap nyambung karena saya dapat informasi Pak Anies sulit dihubungi Pak. Ya, yang komunikasi adalah DPP Partai. Ya, karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPP Partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD Partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu ya. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga ya, di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Ya. Untuk penjagalan seperti apa? Jadi saya sampaikan sudah kita bisa lihat lah Pak Anies dijagal di DKI. Ya. Bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta. Pak, boleh tanya gimana sih Pak menurut Bapak optimisme di Jabar, karena waktu sebelum Bapak kesini sebetulnya sudah banyak nama-nama yang kita sangat wow gitu ya, ada Bu Susi, ada Pak Anies, dan kenapa Pak JJ dan Pak Ronald, dan Kang Ronald ini sepertinya hitungannya kan belum lama gitu ya. Gitu Pak. Oke, saya ucapkan terima kasih ke teman-teman media yang sudah berkreativitas ya, dengan sangat baik. Jadi pada saat saya statement bahwa ini akan ada kejutan, akan ada nama-nama di luar kader partai dan kita akan berkoalisi dengan partai lain. Nah, terus teman-teman media menarasikan berbagai macam hal ya, termasuk muncul misalnya Anies Ono, Sandi Ono dan sebagainya. Dan ini menjadi bagian yang ya akhirnya menghangatkan suasana ya. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Tapi ya tadi upaya kami memang menginginkan Pak Anies untuk dicalonkan di Jawa Barat, sehingga munculnya Pak JJ, Pak Ronald itu sebagai alternatif yang saya yakin ini juga menjadi sedasar pertimbangannya pun sangat dalam, bukan hanya detik-detik terakhir, karena nama Pak JJ pun sudah kita bahas jauh-jauh hari selain nama Wonosurono. Dan saya sendiri keputusan DPP terakhir saya diminta untuk fokus untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Ya Pak.
Oh ya, Cukup? mau nanya Pak. Ya. Oh ini kan sebenarnya kan calon ini bisa dikatakan plot twist ya Pak ya, di luar dari ekspektasi dari publik Iya. yang beredar. Nah ini nanti bagaimana dari partai sendiri menanggapi dan upaya untuk memanaskan mesin partai lagi untuk menarik perhatian publik ketika mereka mendapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi seperti itu. Oke, memang pilkada ini kan tidak seperti pilkada sebelumnya karena dilakukan secara serentak. Tapi tentunya ada poin positif kenapa ini dilakukan secara serentak, karena kita bisa menggerakkan instrumen partai juga secara serentak. Bagaimana pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota ini kan juga dengan tim yang benar-benar seirama ya, untuk bisa memenangkan pilgub, pilbub, dan pilwalkot. Nah, sehingga kita mempunyai mesin partai, kita punya struktur sampai dengan tingkat anak ranting yang berbasis RW ataupun TPS, kita punya juga jaringan-jaringan sayap partai, kita juga punya tentunya komunitas-komunitas ya, yang terafiliasi misalnya dengan Pak JJ dan dengan Pak Ronald. Nah, sehingga ya, dari struktural, non-struktural tentunya ini harus kita gerakkan. Nah, sehingga besok kita sudah mulai melakukan rapat dengan pasangan calon, kita pemetaan bagaimana pembagian tugas antara struktural partai, relawan, termasuk pasangan calon. Kita bagi wilayah, dan tentunya saya sampaikan mungkin Pak JJ akan fokus di basis kabupaten kota yang banyak pedesaan ya, dan Pak Ronald ini akan fokus di daerah perkotaan. Mungkin itu.